Percobaan adalah suatu kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan. Contoh percobaan yaitu melemparkan uang logam, melemparkan dadu, dan mengambil kartu dari seperangkat kartu bridge. Ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Ruang sampel dinotasikan dengan huruf S. Banyaknya anggota ruang sampel dilambangkan dengan NS. Titik sampel adalah semua anggota dari ruang sampel. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel, biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, C, dan sebagainya. Banyaknya elemen kejadian A dinyatakan dengan NA, banyaknya elemen kejadian B dinyatakan dengan NB, dan sebagainya. Sebelum kakak lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Kalian pasti sudah pernah melihat dadu kan? Coba deh kalian perhatikan sisi-sisi dadu tersebut. Kalian akan melihat mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadi, ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jumlah anggota ruang sampel tersebut ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Dan ini adalah titik sampelnya. Jadi ingat ya, ruang sampel itu dibatasi oleh tanda kurung kurawal. Banyaknya angka di dalam kurung disebut jumlah anggota ruang sampel, dan angka-angka yang ada di dalam kurung kurawal disebut titik sampel. Kita coba lagi untuk sebuah uang logam. Pada sebuah uang logam terdapat sisi angka dan sisi gambar, sehingga ruang sampelnya S sama dengan A, G. A untuk angka dan G untuk gambar. Jumlah anggota ruang sampelnya ada 1, 2. Ada 2. Dan titik sampelnya adalah A dan G. Agar kalian bisa lebih paham lagi, kita lanjut ke contoh soal ya. Pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah uang logam sekaligus, tentukan A. Ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampel dan titik sampelnya. B. Kejadian A yaitu munculnya angka dan bilangan ganjil. Pertama, kita buat kolom seperti ini, 6 kolom ke kanan untuk dadu, dan 2 baris ke bawah untuk uang logam. Kita isi satu persatu. A,1, A,2, A,3, A,4, sampai dengan G,6. Nah, ruang sampelnya yaitu S sama dengan, ingat tuliskan tanda kurung kurawalnya terlebih dahulu. Banyaknya anggota ruang sampel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12. Titik sampelnya sama dengan, tuliskan ini semua tanpa tanda kurung ya. Kejadian A yaitu munculnya angka dan bilangan ganjil, jadi kita perhatikan baris yang berisi angka, kemudian kita pilih yang angkanya ganjil. Kita peroleh A sama dengan A,1, A,3, A,5. NA sama dengan 3. Kita lanjut ke soal berikut.
Pada pelemparan dua buah dadu sekaligus, tentukan A. Ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampelnya. B. Kejadian A, yaitu munculnya mata dadu berjumlah 9. C. Kejadian B, yaitu munculnya mata dadu berjumlah kurang dari 7. Pertama kita buat dulu tabel seperti ini. Jadi khusus pelemparan dua buah dadu, buat 6 kolom ke kanan dan 6 baris ke bawah. Kenapa 6? Karena banyak anggota ruang sampel pada sebuah dadu ada 6. Oke, sampai sini paham kan? Kemudian cara pengisian tabelnya seperti ini ya. 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Lanjut di baris yang kedua, 2,1, 2,2, dan seterusnya sampai dengan 6,6. Nah, kita mulai dari ruang sampel. Bagian A, ruang sampel, S sama dengan 1,1, 1,2, 1,3 sampai dengan 6,6. Banyak anggota ruang sampelnya. NS sama dengan 1, 2, 3, 4. Hitung sampai di ujung sini, jumlahnya 36. Bagian B, A merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah 9. Kita coba cari ya, yang mana saja ketika dijumlah hasilnya 9. Oke, kita coba cari. Oke, dari sini. 3 tambah 6, 9. 4 tambah 5, 9. 5 tambah 4, 9. 6 tambah 3, 9. Sehingga kita tuliskan A sama dengan 3,6, 4,5, 5,4, 6,3. NA sama dengan 1, 2, 3, 4. NA-nya ada 4. Coba kalian perhatikan baik-baik. Jika kalian tarik garis lurus seperti ini, maka ketika kalian menjumlahkan kedua angka tersebut, akan menghasilkan bilangan yang sama. Gimana? Bener kan? Hal ini hanya berlaku ketika kita menjumlahkan kedua angka ya. Bagian C. B merupakan kejadian munculnya mata dadu berjumlah kurang dari 7. Mata dadu berjumlah kurang dari 7 berarti bisa berjumlah 2, 3, 4, 5, atau 6. B sama dengan 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 3,1, 3,2, 3,3, 4,1, 4,2, 5,1. NB-nya ada 15. Lanjut ke soal yang terakhir. Pada percobaan pelemparan 3 keping uang logam sekaligus, tentukan A. Ruang sampel, banyaknya anggota ruang sampelnya. B. Kejadian A, yaitu munculnya paling sedikit 2 angka. Pertama kita buat diagram pohon seperti ini. Karena yang dilempar 3 keping uang logam, maka kita buat bercabang 3 seperti ini. Kalau hanya ada 1 keping, gambarnya hanya ini. Sedangkan kalau 2 keping uang logam, gambarnya sampai di sini ya. Bagian A, S sama dengan NS-nya ada 8. Bagian B, A merupakan kejadian muncul paling sedikit 2 angka. Kalimat paling sedikit berarti minimal muncul 2 angka.
Jadi bisa 2 atau 3 angka. Kenapa hanya sampai 3 angka? Karena di sini maksimal hanya sampai 3 angka. Gitu ya. Coba perhatikan bagian yang ini. Kita coba cek satu-satu. Kakak ingatkan kembali, A untuk angka dan G untuk gambar. Kita checklist yang mempunyai 2 angka dan 3 angka. Yang ini 3 angka, yang ini 2 angka, yang ini juga 2 angka, yang ini hanya 1 angka, yang ini 2 angka, yang ini 1 angka, yang ini 1 angka, dan yang ini tidak punya angka. Sehingga kita tuliskan A sama dengan Nah, itulah tadi penjelasan mengenai percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.